Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin di Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Pak Ardi masih bersama dengan Kayla, yang dimana saat ini Kayla menunjukkan semua tentang kegiatan Mika di rumah Pak Tony, yang dimana saat itu Kayla mengatakan bahwa Mika harus berberes-beresan rumah sebesar ini, dan Mika pun harus tinggal di gudang. Mana saat itu Kayla pun menunjukkan tempat ataupun kamar Mika saat ini, yang dimana saat itu Kayla sengaja memberantakan semua isi kamar Mika, yang dimana saat itu Pak Ardi pun sangat terkejut dimana dirinya melihat Mika harus tinggal ataupun berdiam beristirahat di tempat seperti ini, yang dimana dirinya harus beristirahat di dekat kardus dan sangat berantakan sekali. Yang dimana saat itu Kayla pun menceritakan bahwa Mika setiap harinya harus mencuci piring, mengepel lantai dan yang lainnya juga. Dan Pak Ardi pun sangat marah dan mengatakan bahwa bundanya tidak punya hati melakukan hal ini kepada Mika. Dan Pak Ardi pun mengatakan kepada Kayla bahwa Mika akan ikut bersamanya lagi dan dirinya tidak akan membiarkan Mika tinggal di sini lagi. Yang dimana saat itu Mika pun menghubungi Pak Ardi dan Pak Ardi mengatakan bahwa Mika di mana saat ini, dan Mika pun mengatakan bahwa saat ini dirinya berada di rumah ayahnya ataupun Pak Ardi, dan Pak Ardi pun meminta Mika untuk tetap di sana dan jangan pulang karena Mika akan tinggal bersamanya untuk selamanya. Yang dimana saat itu Pak Ardi pun bergegas pergi meninggalkan rumah Pak Tony dan membawa semua barang-barang Mika dan pakaiannya. Yang dimana saat itu Kayla pun merasa sangat senang karena rencananya berhasil, karena saat ini tinggallah dirinya sendiri yang ada di rumah ini, dan pastinya Pak Tony akan menyayangi dan menyerahkan semua hartanya kepadanya. Dan apa yang akan terjadi jika Kayla mengetahui bahwa Mika adalah anak kandung Pak Tony? Apakah Kayla akan merasa iri dan angkat kaki dari rumah Pak Tony? Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya ya, yang dimana saat ini Elvano masih bersama dengan Mika, yang dimana saat ini Mika mengatakan bahwa dirinya merasa heran dengan apa yang dikatakan olehnya, karena ayahnya mengatakan bahwa dirinya harus tinggal bersamanya dan tidak boleh lagi pulang ke rumah Pak Ardi ataupun bundanya. Yang dimana saat itu Elvano pun mengatakan bahwa itu keputusan sangat bagus yang diputuskan oleh ayahnya, karena dirinya pun merasa tenang jika Mika tinggal bersama ayahnya kembali. Dan Mika pun mengatakan bahwa saat ini dirinya akan mencari pekerjaan karena dirinya akan mengembalikan semua biaya yang telah Pak Tony keluarkan saat dirinya berada di rumah sakit. Yang dimana saat itu Elvano mengatakan bahwa dirinya pun akan membantunya apapun itu caranya. Kita geser ke adegan berikutnya ya, yang dimana saat ini Kelvin secara diam-diam masuk ke kamar, yang dimana kamar tersebut adalah kamar masa kecilnya dulu. Yang dimana saat itu Kelvin mengatakan bahwa tidak ada perubahan sama sekali dengan kamar ini, hanya interiornya saja yang berubah. Dan saat itulah Kelvin mengingat kembali di mana saat itu papahnya mengenalkan Kelvin kepada Pak Tony. Yang dimana saat itu Kelvin pun merasa sangat senang mengenal masa kecilnya dulu,
Dan yang membuat Kelvin menjadi dendam sampai saat ini karena saat itu papanya mengenalkan Pak Tony kepadanya, yang dimana saat itu papanya pun mengajari Pak Tony cara berbisnis, yang dimana saat itu Pak Tony mengatakan bahwa dia ingin memiliki rumah Pak Herman, yang dimana saat itulah Kevin mengetahui jika secara diam-diam Pak Tony menusuk Pak Herman ataupun papahnya dari belakang. Itulah yang membuat Kevin merasa dendam, dan Pak Tony juga sudah mengusir dirinya dan keluarganya dari rumahnya sendiri dan membuat dirinya harus menderita. Oke guys, kita kembali lagi ke Elvano dan juga Mika, yang dimana saat itu ayah Mika pun datang ataupun Pak Ardi ya, yang dimana saat itu Pak Ardi pun sangat senang melihat kedatangan Mika, yang dimana dan begitu pun dengan Mika ya guys ya, yang dimana di sisi lainnya saat itu Pak Ardi tidak menghiraukan sama sekali adanya Elvano, yang dimana saat itu Pak Ardi memang masih tidak suka jika Elvano berdekatan dengan Mika. Karena saat itu Pak Ardi mengajak Mika untuk masuk ke dalam, yang dimana di saat itulah Mika menanyakan kepada ayahnya kenapa bengkelnya bisa hangus terbakar seperti ini. Dan Pak Ardi pun menjelaskan bahwa ini adalah kebakaran dengan sengaja dan sepertinya ada orang yang sirik ataupun usil kepadanya. Makanya dirinya ingin menemui bundanya dan juga Pak Tony, yang dimana saat itu Elvano pun mencoba untuk menegur Pak Ardi dan bersalaman kepadanya, yang dimana saat itu Pak Ardi pun mengatakan bahwa dirinya masih saja tetap tidak senang jika Elvano berdekatan dengan Mika, yang dimana saat itulah Elvano pun bertanya kepada Pak Ardi ataupun omnya, di mana saat itu Elvano mengatakan kenapa Om Ardi bisa mengatakan bahwa bengkel Om Ardi dijahilin ataupun disengaja dibakar oleh orang lain. Dan Pak Ardi pun menjelaskan bahwa dirinya setiap kali habis bekerja dia selalu mengecek kabel mengabalnya dengan teliti, dan dirinya mendapati jika salah satu kabel tersebut sengaja dipotong, dan dirinya curiga kepada Pak Tony. Dan Pak Ardi pun menanyakan kepada Elvano apakah Elvano juga pernah mengalami jika rem motornya dijahilin oleh orang, dimana saat itu Elvano pun sangat terkejut kenapa Pak Ardi mengetahui semua itu. Dan Pak Ardi pun mengatakan bahwa salah satu kakak temannya menceritakan itu kepadanya, yang dimana saat itulah Mika pun merasa sangat sedih kenapa kita harus mengalami hal seperti ini, dan semoga saja ini tidak akan terulang kembali. Setelah itu Elvano pun berpamitan kepada Pak Ardi untuk pulang ke rumahnya. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron Rodo-Rodo Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tayang jam 2 waktu Indonesia Barat setiap hari ya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.